Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini semakin menjadi dunia yang berbahaya. Buat orang miskin misalnya, dunia ini berbahaya. Kenapa? Orang miskin bisa gampang kapan saja digusur, orang miskin bisa kapan saja ditekan, diusir, ya kan? Buat orang miskin dunia ini adalah dunia yang berbahaya. Tetapi jangan salah, dunia ini juga bukan tempat yang nyaman buat orang kaya. Meskipun banyak orang bilang mereka orang kaya bisa buat apa saja yang dia mau. Tidak. Tetapi orang kaya hari-hari ini salah melangkah juga diperas sama orang miskin misalnya, ya kan? Orang kaya juga kalau salah melangkah hari-hari ini bisa dibunuh oleh orang miskin, ya kan? Kalau orang kaya hari-hari ini salah melangkah, ya kan, juga bisa difitnah sama temannya sendiri. Jadi kita pelajari bahwa dunia hari-hari ini adalah dunia yang sangat berbahaya. Orang-orang muda yang pacaran kayaknya berbahaya sekali karena tawaran-tawaran dunia, desakan-desakan dunia semakin menguatirkan, ya kan? Buat mereka-mereka dalam dunia karir, dunia keartisan, dunia olahraga, dunia usaha, ya kan, orang-orang yang sedang mau membangun karir. Dunia hari ini sangat berbahaya sekali. Yang namanya iri hati, yang namanya saling sikut, yang namanya saling fitnah sudah menjadi biasa, sehingga banyak orang yang naik bukan karena kemampuan. Banyak orang yang naik karena lebih pandai menjilat. Banyak orang naik karena lebih pandai menginjak. Banyak orang naik karena lebih pandai menyikut kiri kanannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia memang menjadi dunia yang semakin berbahaya. Ibu-ibu bingung sekali hari-hari ini bagaimana membesarkan anak-anaknya. Orang-orang usaha bingung sekali bagaimana mempertahankan usahanya. Orang-orang muda sedang bingung sekali bagaimana untuk bisa hidup benar, supaya bisa hidup lurus. Kenapa? Karena persaingan dunia semakin ketat, kejahatan manusia semakin bertambah-tambah, dan tekanan dan pergumulan hidup makin menguatirkan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, haruskah kita menjadi sama dengan dunia ini? Haruskah kita khawatir? Haruskah kita putus asa? Jawabannya tegas, tidak. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Itu sebabnya Yesus dengan tegas berkata, Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kenapa Kristus harus menyertai kita sampai kesudahan alam? Karena Kristus tahu persis apa yang akan terjadi, bahwa menjelang akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar, tetapi umat yang tetap kuat dan bertindak akan melihat kemenangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan menyertai. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya berita yang terindah yang harus kita sadari hari-hari ini adalah bahwa kita tidak sendiri. Ada Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita dalam program ini khususnya tentang Tuhan menyertai. Kita mau sama-sama lihat dari Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Amos pasal 5 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman
Tuhan, Allah semesta alam Tuanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas Alkitab tegaskan bahwa akan ada masa-masa yang sukar, tetapi jelas Tuhan berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kuncinya. Kalau kamu cari yang baik, kata Alkitab, kamu mengandalkan Tuhan, kamu akan hidup. Dan bukan hanya hidup biasa, tapi hidup yang disertai Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa target Tuhan dalam menyertai kita? Yang pertama, target Tuhan dalam menyertai kita agar kita tidak tertipu oleh iblis. Karena Alkitab sudah tegas berkata bahwa lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling. Alkitab sudah berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang, sehingga ada banyak orang pikir dia sedang buat yang baik hari-hari ini. Dia pikir dia sedang beribadah hari-hari ini, tapi sebetulnya dia sedang jalankan adalah jalan yang salah. Langkah yang sedang dia ambil adalah langkah yang keliru, sehingga ada banyak manusia yang sedang tertipu oleh iblis. Orang gak ingin pakai narkoba, orang gak ingin seks bebas, tetapi terseret, tertipu. Dia pikir saya beribadah kepada Tuhan, dan ini kan juga cuman bakti saya kepada orang yang saya cintai. Tapi sebetulnya yang sedang ia buat, ia tertipu oleh iblis, sampai ia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan segala-galanya. Padahal baru masa pacaran yang seharusnya gak benar. Cuman setan menipu, ya kamu kan sayang dia, dia kan sayang kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, jangan tertipu. Ada banyak orang yang berpikir begini, saya gak berselingkuh kok pendeta, ini wanita ini cuman ya tempat saya curhat, tempat saya nyurahin isi hati saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tertipu. Akhirnya kita melangkah lebih jauh, dan akhirnya terjerumus. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kita perlu penyertaan Tuhan, supaya kita sadar, ya Tuhan, saya tidak boleh tertipu oleh iblis. Saya ngandelin Tuhan saja dalam hidup saya. Yang kedua, target Tuhan dalam menyertai kita agar kita kuat di tengah pengaruh dunia. Karena pengaruh dunia hari-hari ini makin hari makin mengkhawatirkan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, kata Alkitab, akan tetap kuat dan bertindak. Artinya tidak akan goncang di tengah pengaruh-pengaruh dunia, karena dia punya prinsip yang tegar. Yang ketiga, target Tuhan dalam menyertai kita agar kita dapat meraih janji-janji yang sudah disediakan. Ingat, untuk memeteraikan janji ini, Kristus harus mencurahkan darahnya. Kristus tidak mau mencurahkan darah tanpa kita mengalami segala mujizat, tanpa kita mengalami semua janji-janji. Itu sebabnya apa yang terjadi? Dia meteraikan lewat darahnya, tapi dia dorong lewat Rohnya yang kudus, supaya setiap kita dapat meraih janji-janji Tuhan kalau kita hidup dalam penyertaan dengan Tuhan. Dan yang keempat, target Tuhan dalam menyertai kita agar kita, haleluya, disempurnakan selalu. Bukan hanya kita diberkati, meskipun berkat adalah kehendak Tuhan, tapi supaya dibalik semuanya, akhirnya kita terus disempurnakan menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah di hadapannya. Haleluya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Tuhan menyertai kita? Sudah jelas buat kita, target Tuhan dalam menyertai kita agar kita tidak tertipu oleh iblis, agar kita kuat di tengah perjalanan dunia ini. Yang ketiga, agar kita dapat meraih janji-janji yang sudah disediakan. Dan yang keempat, agar kita selalu disempurnakan. Nah, bagaimana Tuhan menyertai kita? Yang pertama, bahwa dalam menyertai kita, seringkali dia dalam tanda petik membiarkan kita. Jadi dalam menyertai kita, jangan sudah pikir Allah selalu memegang tangan kita. Tidak. Ada kalanya dia suruh kita berjalan, dan dia ada di tempat yang kita nggak lihat, tapi dia ada di tempat di mana apapun tidak bisa menjamah kita. Karena itu Tuhan punya perjanjian yang kekal kepada manusia, sambil berkata, tidak ada satu utas rambutmu pun yang jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Dan biasanya banyak orang kecewa di sini, berkata, Tuhan, kok sepertinya Tuhan tidak menyertai aku. Daud berkata, di tengah lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagiku. Apa artinya lembah kekelaman? Lembah yang gelap, lembah di mana kita nggak bisa lihat siapa yang menyertai kita. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagiku. Jadi dia menyertai kita seringkali dengan cara apa? Dia dalam tanda petik membiarkan kita. Kesana kita pikir, Tuhan kok saya sendiri. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Kalaupun kelihatannya dia membiarkan kita, sebetulnya dia sedang mau melatih kita lebih dewasa. Yang kedua, dalam menyertai kita, seringkali dia mengajar kita, mendisiplin kita, melatih kita. Supaya apa? Supaya kita lebih
lebih tegar, supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih setia, supaya kita lebih sungguh-sungguh, supaya kita lebih mencintai Dia. Kadang-kadang dalam pendidikan Tuhan, dalam ajaran-ajaran Tuhan, dalam kedisiplinan Tuhan, seringkali di sini kita berontak, di sini kita bilang, Tuhan saya nggak mampu, Tuhan saya nggak sanggup, Tuhan saya nggak kuat, Tuhan saya nggak bisa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mendidik kita lebih daripada kemampuan kita. Dan yang ketiga, dalam menyertai kita, seringkali dengar baik, Dia harus memukul kita. Artinya apa? Setelah Dia didik, diajar, kita keras kepala, kita mau berontak, dalam tanda petik Allah harus menjalankan pendidikan, disiplin terakhirnya, yaitu dengan apa? Memukul kita. Memukul bukan karena Dia benci, memukul bukan karena Dia udah gak tahan, tapi Dia memukul supaya kita berbalik. Karena waktu kita berbalik, kita akan masuk pada rencana yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana Tuhan menyertai kita. Dalam menyertai kita seringkali Dia berkata tidak kepada kita. Kadang-kadang kita pikir, oh kan Tuhan menyertai saya, berarti apapun yang saya minta harus iya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan bilang iya, tapi ada kalanya dalam penyertaan Tuhan bilang tidak. Kenapa tidak? Karena itu tidak baik buat kita. Waktu Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan gagal. Waktu Tuhan belum menjawab doa kita, yang pertama, bisa saja Allah sedang memproses kita by time, dengan waktu. Tapi yang kedua, waktu Allah berkata tidak kepada kita, karena Dia punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, jangan kau kecewa, jangan kau putus asa. Engkau tidak sendiri. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kalau ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sehingga hari ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan menyertai langkah-langkah kami, sehingga kami akan melihat kemenangan. Kami tidak tertipu oleh iblis, kami kuat di tengah pengaruh dunia. Oh, kami terus meraih janji-janji yang sudah disediakan Tuhan, kami disempurnakan selalu berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu yang terbaik Yesus berikan buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.